semuanya. Nah, kali ini kita akan mengetahui dan belajar materi wilayah dan perwilayahan. Apa ya perbedaan atau arti kata wilayah dan perwilayahan? Jadi, perwilayahan itu mengacu pada proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu dan untuk tujuan tertentu. Wilayahan itu misalnya pembagian area kode pos, jangkauan pemasaran surat kabar, koordinat jarak sekolah, atau lokasi industri dan wilayah pemasarannya. Kemudian apa ya pengertian wilayah? Jadi, wilayah ini adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Jadi kalau dilihat dari definisi wilayah tadi, kata kuncinya sebenarnya terletak pada kata karakteristik. Setiap wilayah biasanya memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan pembagiannya, wilayah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Maksudnya gimana ya? Nah, kita bahas wilayah formal dulu. Jadi, wilayah formal adalah wilayah yang memiliki ciri atau atribut yang seragam dan homogen. Terkadang wilayah formal disebut sebagai wilayah uniform atau seragam. Kesamaan atribut wilayah dapat dilihat dari aspek fisik maupun non-fisik. Nah, jadi itu tadi pengertian wilayah formal. Selanjutnya kita akan mengetahui apa ya karakteristik tipe wilayah formal. Yang pertama itu tipe homogenitas, disebut juga homogeneous region, formal region, uniform region. Yang kedua bersifat statis, dan yang ketiga tidak aktif, dan yang keempat terbentuk karena adanya keseragaman, kesamaan baik kriteria fisik atau sosial. Kemudian yang kelima, wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Jadi itu adalah karakteristik dari tipe wilayah formal. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh dari wilayah formal. Yang pertama misalnya dataran rendah. Yang kedua dataran tinggi. Ketiga kawasan perkotaan. Kemudian yang keempat adalah kawasan pedesaan. Selain yang disebutkan tadi, masih ada contoh wilayah formal region. Itu adalah wilayah kutub. Nah, kalau pada gambar di atas ada sepasang dua anak yang berfoto di kutub. Nah, jadi ada suatu suku di kutub utara yang disebut dengan suku Eskimo yang mereka hidup di kutub utara. Jadi Eskimo ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah kutub utara bumi. Bangsa Eskimo ini mendiami wilayah Siberia dan Alaska serta Kanada dan Greenland. Bangsa Eskimo sendiri itu mereka hidup di lingkar atas kutub utara dan memiliki sebuah rumah unik. Jadi rumah yang didiami oleh masyarakat di wilayah kutub itu disebut dengan rumah iglo. Jadi selanjutnya akan ditampilkan mengenai video wilayah dan masyarakat yang hidup di kutub utara. Silakan disimak. Jadi itu video dari masyarakat yang hidup di kutub utara. Selain itu ada juga wilayah gurun, itu juga termasuk wilayah formal. Nah, berikut adalah video dari masyarakat Baduy yang hidup di wilayah gurun yang ada di Oman. Not even the buzz of insects. Absolute peace and quiet.
I've been spending a few days at a traditional Bedouin camp in the Wahiba Sands, a desert region in the east of Oman that's been home to nomads for generations. There is no road or direction to reach anywhere in the desert of Oman, just some tire marks in the sand that would lead to sturdy-looking huts in the middle of nowhere. The Bedouin culture is a world away from the bright lights of Oman's modern capital, Muscat. The homes are simple and the people living in are compassionate. Bedouin women, they work outside, they look after the goats and the camels when the husband is outside. So to protect their skin, they wear that mask which will show in the video. Smiles almost never leave their faces, and their souls welcome old and even newcomers. Selanjutnya, wilayah formal lainnya itu seperti di gambar ada peternakan, perikanan, dan juga perikanan. Jadi semua wilayah tadi itu termasuk dalam wilayah formal, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang berdasarkan interaksi atau keterkaitan komponen. Wilayah ini adalah wilayah yang banyak diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait, ditandai dengan adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Itu pengertian dari wilayah fungsional. Jadi pengertian antara wilayah formal dan wilayah fungsional ini sedikit berbeda. Yang dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya wilayah formal itu adalah wilayah yang di dalamnya itu seragam, berbeda dengan tipe fungsional. Kalau wilayah tipe fungsional itu berarti wilayah yang di dalamnya itu ada interaksi. Kemudian karakteristik tipe wilayah fungsional. Yang pertama, tipe hegeronitas, disebut juga functional region, organic region, modus region. Yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga aktif, dan yang keempat terbentuk karena adanya kesamaan penempatan, dan yang kelima merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Jadi itu adalah karakteristik dari tipe wilayah fungsional. Selanjutnya, ciri-ciri wilayah fungsional itu pertama, ada arus barang, gagasan, dan manusia. Yang kedua, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Jadi ada interaksi di sini artinya. Yang ketiga, menjadi pusat pertemuan arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Kemudian yang paling terakhir adalah ada jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar menukar. Kemudian contoh dari daerah atau wilayah fungsional yaitu Jabodetabek. Jadi Jabodetabek ini adalah kepanjangan dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, serta Bekasi. Kota-kota tersebut itu punya karakteristik yang berbeda-beda sebenarnya, namun menjadi satu wilayah fungsional. Kira-kira kenapa ya beberapa daerah ini menjadi satu wilayah fungsional? Kalau dilihat dari realitanya, daerah ini banyak hubungan timbal baliknya. Banyak orang-orang yang berpindah di area ini, entah untuk bekerja, berkunjung, atau tempat tinggal. Sistem transportasi umum seperti bus dan kereta pun juga terhubung di sini, di mana Jakarta sebagai titik pusat yang menjadi penghubung antar daerah yang ada tersebut. Selanjutnya, wilayah yang terakhir adalah wilayah vernakular. Kalau wilayah vernakular ini dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Jadi wilayah vernakular ini memiliki peran penting dalam identitas suatu budaya, tapi tidak memiliki batas-batas yang resmi atau jelas. Simpelnya, wilayah vernakular ini terbentuk karena adanya persepsi orang banyak saja. Jadi dia ada karena persepsi orang banyak saja. Contoh wilayah vernakular itu misalnya kalau ada orang yang sebut kota hujan itu di mana? Ya, kota hujan itu pasti semua orang tahu adalah Bogor.
Karena memang Bogor itu dikenal dengan sebutan kota hujan, karena di wilayah di sana itu sering terjadi hujan. Atau misalnya contoh berikutnya kota Bandung. Nah, kota Bandung ini identik dengan kota pahlawan. Misalnya saja kan ada lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Nah, jadi di Bandung itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kemerdekaan, sehingga banyak disebut sebagai kota pahlawan. Nah, kalau gambar di atas itu adalah makanan pempek. Jadi pempek ini berasal dari kota Palembang. Nah, kota Palembang itu ciri khasnya itu adalah pempek sebagai makanan yang sangat dikenal mungkin di seluruh Indonesia. Selain itu, ciri khas lain dari kota Palembang adalah jembatannya. Jadi di kota Palembang itu ada jembatan Ampera. Nah, itu tadi adalah contoh kota-kota yang termasuk dalam wilayah vernakular. Jadi pada materi kali ini ada 3 klasifikasi wilayah, yaitu wilayah formal, fungsional, dan vernakular. Sekian materi mengenai wilayah dan perwilayahan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan sebuah manfaat bagi yang menontonnya, dan semoga kita semua belajar selalu. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.